Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan hak anak penyandang disabilitas berbasis konvensi hak anak. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi konvensi melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Konsekuensi utamanya adalah semua peraturan perundangan itu terharmonisasi dengan konvensi HANA. Ini ditandai dengan lahirnya satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar pada saat amandemen kedua, yaitu pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menekankan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dan ada yang menarik juga, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di bagian ke-10 itu mengatur tentang hak anak dan salah satunya adalah hak anak penyandang disabilitas. Peraturan lain yang terkait dengan disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of the Personal Disability. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang melalui undang-undang ini telah memperkenalkan sebuah istilah yang sebelumnya tentang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Poin penting yang ada di pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah setiap anak yang cacat fisik atau disabilitas dan atau mental berhak memperoleh pertama perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbicara terkait dengan pemenuhan hak anak berbasis konvensi hak anak, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah berdasarkan data yang dirilis oleh PBB, ada sekitar 500 sampai 650 juta penyandang disabilitas di dunia. Sekitar 10% dari populasi dunia, 150 juta di antaranya itu anak-anak. Yang menjadi perhatian penting juga, lebih dari 80% mereka ini tinggal di negara berkembang yang kemungkinan besar mereka mengalami masalah terkait dengan sedikit atau tanpa akses layanan. Bagaimana dengan penyandang disabilitas di Indonesia? Berdasarkan data Menko PMK pada tahun 2023 itu sekitar 22.970.000 jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia. Ada apa dengan penyandang disabilitas ini? Mayoritas anak-anak penyandang disabilitas ini mereka tinggal di negara berkembang yang kemungkinan besar mereka tidak bersekolah dan buta huruf. Kemudian penyebab kedisabilitasan itu sesungguhnya dapat dicegah sejak dari awal. Itu karena perang atau sakit dan
kemiskinan. Nah, yang tidak kalah penting ini dari mereka penyandang disabilitas ini rata-rata mengalami hambatan baik itu sosial, budaya, sikap yang kemudian ini menyebabkan kehidupan sehari-hari mereka mengalami masalah. Ada 4 prinsip dalam konvensi hak anak yang perlu mendapatkan perhatian terutama bagi mereka yang ada di bidang legislatif, di bidang perencanaan, lalu di pelaksana, lalu yang tidak kalah penting adalah para inspektorat. Untuk selalu memperhatikan pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Lalu ketiga adalah terkait dengan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang. Dan prinsip yang keempat, ini adalah mendengarkan pandangan anak. Kenapa mendengarkan pandangan anak ini menjadi prinsip yang penting untuk diperhatikan pada saat penyusunan uh, kebijakan dan program dan pada saat pelaksanaan? Karena banyak orang dewasa pada saat mereka dalam menyusun kebijakan dan keputusan terkait dengan anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak itu tidak diikut sertakan dalam proses. Apa yang perlu pelajari bersama-sama, yaitu anak-anak penyandang disabilitas itu perlu didengar dalam semua proses yang mempengaruhi mereka, berfungsi sebagai alat inklusi sehingga dalam proses pengambilan keputusan anak itu ambil bagian dalam proses yang partisipatif. Untuk itu, apa yang perlu kita harus mulai dorong ke depan? Anak-anak penyandang disabilitas ini perlu kita tahu bagaimana mereka berkomunikasi. Untuk itu, perlu kita fasilitasi pengungkapan pandangan mereka. Apa yang harus kita upayakan? Terutama ada pelatihan-pelatihan kepada keluarga dan para profesional sehingga mereka mampu mendengarkan pandangan anak dan otomatis mereka menghormati apa yang dapat mereka ungkapkan dan kita dapat mengerti sehingga ini semua nanti akan terfasilitasi. Ada beberapa hal yang perlu juga yang dipenuhi dalam ketentuan-ketentuan Konvensi Hak Anak. Pertama terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Terkait dengan registrasi kelahiran, sebagian besar anak-anak penyandang disabilitas ini rentan tidak terdaftar saat lahir. Anak-anak disabilitas yang tidak terdaftar itu berisiko lebih besar mereka akan mengalami pengabaian dan ini menjadi dilembagakan. Untuk itu, apa yang perlu didorong ke depan, terutama melalui Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pencatatan Sipil adalah mengembangkan aplikasi sehingga memastikan setiap anak-anak yang disabilitas itu mereka terregistrasi. Dan bagi sekolah yang mengetahui bila ada anak-anak yang belum terdaftar itu secara proaktif untuk memastikan mereka terdaftar. Apa yang kemudian mereka peroleh? Mereka akan terdaftar di dalam kartu keluarga, lalu menerima kutipan akte kelahiran, dan
kartu identitas anak. Yang kedua, menyangkut akses ke informasi dan media massa yang tepat. Akses terkait dengan informasi dan sarana komunikasi, anak-anak penyandang disabilitas itu didorong untuk hidup mandiri dan berpartisipasi. Untuk itu, informasi dalam media itu mendorong mereka untuk lebih hidup mandiri dan berpartisipasi. Lalu yang kedua, anak-anak penyandang disabilitas dan pengasuhnya itu mendapatkan informasi yang terkait dengan disabilitas sehingga mereka dididik secara memadai. Dan yang tidak kalah penting juga, anak-anak dan keluarga itu mengetahui penyebab disabilitas, lalu manajemen untuk mengatasinya, lalu bagaimana prognosisnya. Informasi yang dikemas dari kementerian atau dinas kesehatan. Kemudian anak-anak penyandang disabilitas ini kalau boleh mereka terfasilitasi oleh teknologi layanan terutama bahasa. Sekarang ini mulai dikembangkan Braille dan bahasa isyarat lain yang kemudian mudah diakses oleh mereka, terutama di televisi, lalu radio dan internet. Belakangan di internet ini, di website pemerintah sudah mengakomodasi bagaimana penyandang disabilitas dapat mengetahui informasi yang ada di website. Lalu terakhir adalah memastikan anak-anak terlindungi dari informasi-informasi yang merugikan mereka terkait dengan pornografi, xenofobia, dan segala bentuk informasi menyangkut intoleransi. Berikutnya adalah memastikan bagaimana lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif itu kondusif untuk anak-anak penyandang disabilitas. Pertama yang perlu kita dorong adalah dukungan keluarga dan tanggung jawab orang tua. Karena kita ketahui anak-anak penyandang disabilitas ini mereka perlu dirawat dan perlu diasuh di lingkungan keluarga. Kemudian dukungan keluarga ini mencakup terkait dengan pendidikan orang tua dan saudara kandung, terutama terkait informasi yang berhubungan dengan kedisabilitasan dan penyebabnya. Kedua, berhubungan dengan kebutuhan fisik mental dari masing-masing anak yang unik. Ini juga dia harus setiap anggota keluarga, terutama orang tua dan saudara kandung, mengetahui. Lalu dukungan psikologis yang peka terhadap stres dan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga dari anak-anak penyandang disabilitas. Ini terutama bagi tetangga ya, juga perlu informasi ini disebarluaskan sehingga tetangga memberi dukungan kepada keluarga atau orang tua yang memiliki anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian pendidikan bahasa isyarat ini juga perlu diperkenalkan kepada orang tua dan saudara kandung dan juga tetangga agar anak-anak penyandang disabilitas mereka terakses ke semua pihak dan ini juga menjadi satu kebutuhan penting untuk kita ketahui sehingga pada saat kita berjumpa dengan anak-anak penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas kita mampu berinteraksi meskipun melalui bahasa isyarat. Kemudian dukungan material terutama untuk keluarga, tunjangan khusus ini dari negara ini perlu
mulai dipikirkan secara bersama-sama. Yang tidak kalah penting juga untuk kita ketahui bahwa anak-anak disabilitas ini mereka rentan mengalami pelecehan, baik itu mental, fisik, atau seksual di rumah, sekolah, atau di pengasuhan alternatif, atau di lingkungan kerja dan masyarakat luas. Karena mereka ini 5 kali lebih besar untuk mengalami pelecehan. Untuk itu, apa yang perlu kita mulai pastikan? Jangan sampai mereka mengalami kekerasan ataupun mengalami bullying. Kemudian, untuk lembaga pengasuhan alternatif. Tingginya jumlah anak-anak penyandang disabilitas ada di lembaga-lembaga. Untuk itu, mereka yang ada di lembaga alternatif mulai mendengarkan anak dalam proses yang terkait dengan mereka, menyangkut perlindungan mereka pada saat membuat keputusan. Kemudian orang tua dan anggota keluarga juga dipersiapkan, dilatih. Hal ini diperlukan pada saat anak-anak telah selesai dari lembaga alternatif, anak-anak tersebut siap untuk diterima kembali oleh anggota keluarga. Dan akhirnya anak itu menyatu kembali lagi dengan keluarganya. Ini juga butuh persiapan dari lembaga-lembaga alternatif. Menyangkut kesehatan dan kesejahteraan. Pada dasarnya, disabilitas ini dapat dicegah. Nah, untuk itu, apa yang perlu kita ketahui bersama-sama? Menyangkut penyakit bawaan, penyakit menular, nutrisi, ini menjadi unsur yang menyebabkan. Dan kalau kita sudah ketahui terkait dengan hal ini, bagaimana kita menyediakan layanan? Untuk itu, kampanye-kampanye terkait dengan kesiapan calon ayah, calon ibu itu juga menjadi penting. Lalu, sosialisasi tentang bahaya kecelakaan lalu lintas. Ini juga menjadi salah satu penyebab. Itu sebetulnya menjadi tugas dari perhubungan dan kepolisian. Tetapi yang mengetahui tentang informasi kesehatan yang salah satu penyebab kedisabilitasan adalah kecelakaan. Nah, untuk itu, teman-teman dari kesehatan perlu membantu mengemaskan berbagai informasi terkait dengan hal ini. Lalu yang lain adalah kecacatan itu kemungkinan besar disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol dan minuman-minuman atau obat-obatan yang berbahaya. Ini juga menjadi penting untuk kita diseminasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Kemudian, identifikasi awal juga menjadi kunci. Kedisabilitasan terdeteksi cukup terlambat itu menyebabkan kehidupan anak yang membuat tidak bisa mendapatkan perawatan dan rehabilitasi. Jadi, deteksi awal itu sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran, terutama bagi profesional kesehatan, orang tua, dan guru. Identifikasi awal terkait dengan tanda-tanda awal kedisabilitasan ini akan mudah membuat rujukan yang kemudian akan melahirkan diagnosis dan manajemen kasus sehingga anak ini mudah terdeteksi secara dari awal. Lalu kemudian
diikuti dengan penyediaan layanan berbasis komunitas dan rumah sehingga mudah diakses. Bandingkan kalau dibangun seperti sekolah ini rata-rata untuk sekolah luar biasa itu di ibu kota kabupaten. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di daerah-daerah? Nah, untuk itu layanan uh, pendidikan atau layanan terkait dengan hal ini juga menjadi kunci. Bagaimana dengan pendidikan dan rekreasi bagi anak-anak penyandang disabilitas? Apa yang perlu kita dorong agar mereka terfasilitasi? Pertama, perlu kita dorong pendidikan yang berkualitas. Anak-anak penyandang disabilitas itu memiliki hak atas pendidikan dengan prinsip non-diskriminasi dan berdasarkan kesetaraan yang sama. Kemudian mulai ada modifikasi praktik sekolah dan pelatihan secara reguler guna mempersiapkan anak-anak. Yang intinya adalah anak sebagai pusat, sedangkan guru sebagai fasilitator. Tetapi ini semua sangat ditentukan oleh basis informasi yang terkumpul dari asesmen kebutuhan dan perkembangan anak yang itu yang kemudian dijadikan dasar bagi guru untuk memastikan apa yang menjadi keunggulan anak dan apa yang perlu mendapatkan perhatian sehingga berkembangnya itu akan sama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan komunikasi ini juga harus mulai diperhatikan. Kemudian apa yang perlu kita upayakan pada setiap anak penyandang disabilitas adalah bagaimana membangkitkan harga diri dan kemandirian anak. Melalui pendidikan berharap adanya penguatan kesadaran diri yang positif. Lalu memastikan anak merasa dia dihormati oleh orang lain sehingga harkat dan martabat manusianya itu tinggi. Dan ini yang kemudian akan berefek kepada kepercayaan diri dia meningkat luar biasa. Kemudian dukungan sebaya itu menjadi hal yang sangat diharapkan didapatkan oleh anak-anak disabilitas yang kemudian mengarah kepada meningkatkan harga diri di mana anak dikenal dan dipromosikan sehingga dia dapat diterima di mana saja. Dan yang tidak kalah menarik ayahanda dan bunda, pada dasarnya anak-anak disabilitas dan anak abilitas itu pada saat mereka sejak awal melakukan interaksi itu mereka saling membaca dan mereka saling memfasilitasi. Tetapi itu sudah mulai rusak karena ada intervensi dari orang dewasa. Untuk itu, bagaimana orang dewasa mulai mempersiapkan diri untuk memastikan anak-anak tersebut terfasilitasi. Ini menjadi kunci. Lalu yang tidak kalah penting, melalui pendidikan itu memberikan anak pengalaman yang memberdayakan. Dan sehingga anak-anak mampu mengontrol prestasi mereka meningkat dan kesuksesan maksimal itu bagi setiap anak menjadi penting. Dan ada satu kebanggaan dari setiap anak, baik anak penyandang disabilitas dan anak disabilitas. Anak abilitas itu mereka saling bahu-membahu, ada satu kebahagiaan yang mereka dapatkan. Dan ini benar-benar sebetulnya kita kalau pernah jadi anak
memori itu kita gunakan pada saat penyusunan kebijakan atau program, insya Allah setiap anak penyandang disabilitas itu mereka akan merasa diterima sehingga harga diri dan kemandirian mereka otomatis muncul. Kemudian melalui kebijakan pendidikan inklusif berharap anak-anak itu akan lebih optimal lagi. Nah, untuk itu apa yang perlu harus dipastikan oleh setiap sekolah yang hari ini mengembangkan sekolah inklusif, yaitu selalu mengupdate kurikulumnya. Nah, untuk itu tidak ada harga mati. Sebuah kurikulum itu kalau boleh selalu menyesuaikan diri. Dapat kita mengikuti apa yang dikembangkan oleh Montessori yang pada dasarnya pada awal beliau mengembangkan itu diawali dari anak beliau sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Dan kemudian beliau memfasilitasi anaknya sesuai dengan uh, bakat dan minat anak tersebut sehingga tumbuh menjadi individu yang berkualitas. Nah, bagaimana dengan sekolah kita masing-masing? Untuk itu harus kita mulai bangun sebuah kesadaran baru bahwa anak sebagai pusat, guru sebagai fasilitator sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 29 Konvensi Hak Anak. Lalu rekreasi dan kegiatan budaya menjadi sangat kunci untuk anak-anak, terutama melalui bermain. Nah, belakangan dengan dikembangkannya ruang bermain anak berstandar RBRA atau SNI, anak-anak disabilitas itu sebetulnya sudah difasilitasi. Nah, bagaimana kelanjutan dari standar ini? Ini kuncinya ada pada mereka yang diberi amanah untuk mengakomodasi hal tersebut dengan menggunakan pendekatan desain universal. Ini menjadi hal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kemudian apa yang perlu kita dorong juga? Anak-anak disabilitas diperkenalkan terkait dengan kebudayaan, budaya yang dia miliki. Nah, tidak kalah penting juga terkait dengan bagaimana anak-anak ini aktif dalam kegiatan keolahragaan. Kita ketahui baik itu dari level terbawah sampai olimpiade, penyandang disabilitas telah diakomodasi dan memiliki hak yang sama. Tapi yang perlu kita dorong hari ini adalah bagaimana mereka terakses ke fasilitas-fasilitas olahraga. Nah, untuk itu, pengembangan fasilitas-fasilitas olahraga itu sudah mulai mengakomodasi disabilitas dengan pendekatan desain universal. Terakhir dari materi kali ini, kami ingin memperkenalkan sebuah buku terkait dengan peran pendidik dalam membangun resiliensi anak usia dini. Nah, melalui buku ini, sesungguhnya para pendidik itu mampu mendeteksi apakah anak kita ini memiliki daya tahan tidak, resiliensi. Nah, untuk itu ada 6 aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama, keamanan dasar. Kedua, pendidikan, persahabatan, bakat, minat. Yang kelima ini nilai-nilai positif anak kita. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dengan kita mendeteksi sejak awal anak kita, insya Allah kita akan menemukan anak-anak yang hebat. Untuk itu, kapan lagi untuk memiliki buku ini? Silakan diakses melalui dipublish. Dari
Penjelasan ini berharap ayahanda dan bunda mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan bagaimana kita uh, memastikan anak-anak penyandang disabilitas itu sebagai anak kita sendiri. Untuk itu, bagi tenaga pendidik, berharap mulai hari ini kita lebih proaktif sebagaimana yang sudah diupayakan oleh Montessori yang diadaptasi oleh Ki Hajar Dewantara melalui pengembangan taman indria, lanjut ke taman siswa, memastikan anak sebagai pusat, guru sebagai fasilitator. Itu intinya adalah setiap anak memiliki hak yang sama untuk dikembangkan bakat dan minat dia, termasuk anak-anak disabilitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.